Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita adalah khusyuk yang ada di dalam hati. Jadi hati kita itu didudukkan dulu. Hati kita ini lompat-lompat, lari-lari ke sana kemari. Didudukkan dulu dia. Bagaimana cara mendudukkannya? Maka ada 7 langkah. Langkah yang pertama, diawali dari mengambil air wudhu. Ketika berwudhu itu, kita sudah dengan penuh kesadaran. Jadi pikiran kita yang ke sana kemari, ke mall, ke pasar, ke kantor, ke kampus, ke Instagram, itu ditarik dia masuk ke dalam diri kita. Dari mulai berwudhu dulu. Maka waktu mencuci tangan itu, kita sedang meyakini bahwa dosa-dosa dari tangan kita lepas. Tarik pikiran, jangan lagi ke pasar, jangan lagi ke mall, tapi fokus nih, fokus. Ketika air masuk ke dalam mulut, ke hidung, saat itu kita sedang melepaskan dosa-dosa mulut, dosa-dosa hidung. Ketika air disiramkan ke muka, saat itu sedang lepas dosa-dosa biji mata. Saat air disiramkan ke tangan, saat itu lepas dosa-dosa tangan. Saat air disiram, diusapkan ke kepala, maka lepaslah dosa-dosa isi otak kepala yang selama diisi dengan pikiran kotor, pikiran jahat, pikiran dendam, keluar dari lubang telinga. Saat disiramkan air ke kaki, saat itu keluarlah dosa-dosa dari celah-celah kuku jari jemari kaki. Hadisnya ada dalam kitab Sunan Ibni Majah. Seakan-akan dosa itu mengalir ke dalam aliran air wudhu. Kalau pernah kita habis dari nangkap ikan di sawah, mandi, kan kelihatan lumpurnya itu bersama air mandi. Begitulah air wudhu itu membawa dosa. Seandainya terlihat, seakan-akan nampak dosa itu copot lepas. Setelah itu baru berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Jadi pikiran kita sudah diajak. Jadi seperti main bola juga, gak bisa langsung ujuk-ujuk tiba-tiba masuk ke lapangan bola langsung, gak bisa, kram dia, kaget dia. Jadi ada pemanasannya dulu. Makan pun gitu juga. Orang-orang barat itu, kalau kita itu kan ada ya makanan ringan dulu. Jangan langsung makan berat, terkejut usus perut itu. Buka puasa gitu juga, takjil dulu. Kurma dulu, air putih dulu, bubur dulu, baru. Sholat ini gitu juga. Jadi dari mulai wudhunya itu sudah khusyuk, diajak pikiran kita. Wudhu. Yang kedua, azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka kita seakan-akan ini adalah panggilan hari kiamat. Khusyuk, aku sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jawab azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Makanya kita dianjurkan tidak boleh ngomong ketika azan. Kata Imam As-Suyuti, Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, orang yang ngobrol ketika azan, dikhawatirkan matinya su'ul khatimah. Makanya usahakan jangan dekat dengan orang yang akrab. Kalau dekat dia nanti ngajak ngobrol, agak-agak jauh dikit. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Asyhadu anna Muhammad. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tutup dengan doa wasilah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث اللهم مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Siapa yang menjawab seruan azan, menutupnya dengan doa wasilah, halal lahu syafaati, maka dia mendapatkan wajib dapat syafaatku. Wajabat lahu syafaati, wajib dia dapat syafaatku hari kiamat. Sebenarnya Nabi ingin menggiring
supaya kita khusyuk dari mulai azan ini. Makin kuat pikiran kita itu. Dari mulai wudhu udah kuat, azan sudah kuat. Yang ketiga, memasang niat. Jadi ketika kita mau sholat itu, kita sudah pasang niat. Kalau hanya selintasan pikiran, seperti torehan pensil di atas kertas putih, itu baru hanya namanya khatar, lintasan pikiran. Kalau dia udah agak kuat, coretkan pensil di atas kertas, itu namanya azam. Tapi kalau dia sudah nyata, jelas, itulah dia niat. Maka kita sedang menghadap Allah SWT, berniat, saya sholat maghrib 3 rakaat, jadi makmum karena Allah Ta'ala. Niatnya dipasang di dalam takbir, dalam mazhab Syafi'i. Allahu Akbar. Di dalam takbir itu ada, saya sholat maghrib 3 rakaat, adaan, makmum. Saya sholat maghrib 3 rakaat, sholatnya ada, bukan qadha, bukan i'adah, makmum. Jadi imam, bukan jadi makmum, bukan jadi imam. Itu dipasang di dalam takbiratul ihram. Jadi takbirnya itu berisi dari A sampai bar. Allahu Akbar. Situlah puncak fokus ketemunya antara mulut, hati, pikiran. Bertemu dalam satu titik. Allahu Akbar. Yang keempat, membaca. Beda bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Bahasa Indonesia, kalau ada orang membuka, lalu kemudian ini membaca namanya. Kalau bahasa Arab, kalau hanya sekedar melihat, mulutnya tidak bergerak, itu namanya mutala'ah. Sedangkan kita sholat itu adalah qira'ah. Qira'atul Fatihah. Qira'ah itu mulut bergerak. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi kalau ada orang sholat mulutnya tidak bergerak, itu mutala'ah. Sedangkan kita sholat itu disebut qira'ah. Qira'atul Fatihah. Jadi semua bacaan itu dibaca. Allahu Akbar. Jadi bukan hanya diam saja. Itu membantu kekhusyuan. Itu yang keempat. Yang kelima, penggunaan nafas. Jadi nafas itu kata Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir, nafas itu membantu kekhusyuan. Misalnya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ada orang yang bagi 3 nafas, ada yang 1 nafas. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tapi ada orang yang pelan. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Atau dia baca iftitah, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Dengan suara yang hamsah. Hamsah itu kira-kira didengar telinga sendiri. Hamsah namanya. Tidak sampai didengar orang sebelah. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Karena ada orang tidak bergerak mulutnya sama sekali dan tidak ada pengaturan nafas, dan dia pun tak tahu entah kapan baca itu. Menikmati, dinikmatinya sholat itu. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi.
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut